Lihatlah cara berdoamu. Apakah kamu cuma datang ke Tuhan saat butuh masalahmu selesai? Itu bukan mengikut Kristus, itu menjadikan Tuhan sebagai pelayanmu. Saatnya bangun dan keluarlah dari pikiran duniawi sebelum semuanya terlambat. Tadi waktu saya berjalan menuju tempat ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran ini, saya bicara-bicara dengan seseorang. Lalu orang itu berkata, "Kok sekarang kamu kelihatan susah? Suaranya saja sudah kedengeran, kamu ini susah." Saya mau berkata tidak, berarti bohong. Mau berkata ya, saya agak keberatan. Karena memang tidak selalu susah, tapi banyak susahnya. Saya berpikir, kenapa ya kok saya sering susah? Istri saya juga mengingatkan ke saya, kamu kenapa? Saya tidak punya masalah-masalah pribadi, saudara, sama sekali. Kalau ada kecil dan tidak berpengaruh. Tetapi ketika saya mulai menyadari iman yang sejati yang mestinya dimiliki oleh orang percaya, lalu saya bergulat untuk menemukan kebenaran ini di dalam kehidupan, artinya bagaimana saya memperagakan kebenaran ini di dalam kehidupan. Dan saya melihat pertempuran hebat, ya pertempuran yang cukup luar biasa ya saudara, antara kebenaran yang harus saya kenakan dengan ambisi-ambisi pribadi manusia lama dan monster saya ini. Itu membuat kita berjuang, saudara, berjuang. Dan kadang-kadang kita tidak tepat betul. Makanya dalam doa saya seringkali mengatakan, ampunilah ketidaktepatanku ya Tuhan. Nah, perjuangan ini bergulir terus. Dan saya mulai menyadari betapa tidak mudahnya menembus. Yang tadi saya katakan, menembus pandangan kita untuk kehidupan di langit baru, bumi baru. Kalau Abraham saya percaya sudah menembus. Dan saya terus berjuang untuk menembus itu. Supaya kita tidak terkungkung, tidak terpaku dengan kehidupan di sekitar kita ini. Dengan segala permasalahan atau persoalannya. Jangan terkungkung. Kalau Abraham sudah bisa menembus, ini bisa dikalimatkan di Ibrani 11 ayat 13 ya. Dalam iman mereka semua telah mati, Abraham, Ishak dan Yakub maksudnya, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi memang tidak pernah bertemu negeri itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, ini pasti tidak melihat dengan mata jasmani. Dia sudah menembus batas cara pandang manusia yang pada umumnya terkungkung dengan lingkungannya. Ya. Dan melambai-lambai kepadanya. Wow, ini luar biasa. Sudah melihat dia bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Tidak heran kalau Abraham tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Abraham itu di perjanjian lama loh. Orientasinya sudah tidak pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Loh kok bisa-bisanya loh orang Kristen orientasinya masih berkat jasmani, kemakmuran. Sampai-sampai mengajarkan doa Yabes yang memang itu memang untuk umat perjanjian lama. Kalau doa untuk orang Kristen itu, Bapa kami, berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya. Dan saya menyampaikan kebenaran ini dalam
pendalaman Alkitab setiap hari Jumat jam 6:30 sampai pada kalimat ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan di balik itu ternyata ada panggilan untuk mengabdi kepada Allah. Yang bagaimana itu? Nah, saudara ikuti ya doa Bapak kami di Truth ID, saudara bisa menemukan. Abraham ini sudah menembus batas. Ya, ia sudah melihat apa yang orang tidak lihat. Makanya benar definisi iman di ayat 1, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sayang sekali kalau sebagai orang Kristen kita masih berorientasi pada berkat-berkat jasmani dan itu menyesatkan. Kata menyesatkan kalau dianggap sebagai berlebihan, saudaraku, atau kasar, menyimpang. Kalau saya kaitkan dengan tulisan Paulus di Roma pasal 8, ya. Ini ada satu pernyataan begini. Kalau dimulai dari Roma 8 ayat 17, bahwa kita anak Allah yang mewarisi janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Apa itu? Kemuliaan bersama dengan Dia. Ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Siapa yang berani bertaruh ini? Nah, Abraham sudah bertaruh. Biar memiliki banyak kekayaan pun dia berkata orang asing dan pendatang. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Maksudnya makhluk di sini bukan makhluk binatang. Kalau makhluk binatang tidak punya pengharapan. Ini orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil atau yang salah mendengar Injil atau mereka yang hidup di zaman perjanjian lama tetapi akan memiliki kesempatan hidup di langit baru bumi baru. Itu menantikan kita. Nanti kita ke Ibrani pasal 11 ya, yang mengatakan tanpa kita mereka tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi makhluk-makhluk ini pun juga menantikan, tapi ini maksudnya manusia-manusia yang diperkenan masuk dunia akan datang. Ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, pengharapan apa yang tadi itu? Dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya tambahkan lagi dengan pernyataan Paulus juga di 2 Korintus pasal 4. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. No crown without cross. Yang menderita bersama dengan Yesus dimuliakan bersama Yesus. Nah, sekarang modelnya kalau orang Kristen punya masalah sedikit saja sudah teriak-teriak minta didoakan untuk segera bisa keluar dari masalahnya. Masalah-masalah kecil belum pikul salib. Artinya belum menderita bagi kepentingan kerajaan Allah. Ya, saya tahu sekarang COVID-19 ini membuat orang menjerit, saudara. Tapi mestinya jeritan yang kita miliki itu tidak mengenai masalah-masalah fana dunia. Jeritan kita kepada Tuhan harus mengenai hal-hal yang bersifat kekekalan yang tadi saya kemukakan. Kita mengerti kebenaran tapi daging kita sering tidak nurut.
jiwa kita ini tidak mau tunduk. Nah, itu yang jadi masalah kan. Mestinya kita mempersoalkan hal itu lebih dari sekedar mempersoalkan masalah-masalah jasmani. Ketika gereja fokusnya pada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, pemutusan kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, dan berbagai kutuk yang semua orientasinya pada berkat jasmani, maka tanpa disadari fokus orang tertuju kepada berkat jasmani. Seperti doa Yabes itu, kiranya Allah memberkati berlimpah-limpah. Bagi orang percaya itu secukupnya. Kalau kita memiliki berlimpah karena memang harus kerja keras dan idealnya memiliki berlimpah, itu bukan milik kita. Itu semua untuk kemuliaan Allah. Anda tidak lagi bicara persepuluhan tapi segenap hidup. Saudara, membela pekerjaan Tuhan itu bukan sebagian dari hidupmu, tapi seluruh hidupmu, karena seluruh hidupmu milik Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini Paulus sudah menembus batas juga, saudaraku. Makanya dia berkata di ayat berikutnya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu selama di dalam dunia, dalam kemah ini, di tubuh ini mengeluh karena rindu mengenakan kediaman di surga. Rindu mengenakan tempat kediaman di surga. Dia sudah menembus batas. Seperti anak di bawah umur 10 tahun ya, 6-7 tahun, atau mungkin ya di bawah 15 tahun. Ketika ia dijanjikan pergi ke tempat wisata, dia belum ke tempat wisata tapi yakin papanya pasti bawa. Dia sudah menikmati tempat wisata belum sampai tempat wisata. Pokoknya nanti mau ke tempat wisata ya tanggal 15 Januari. Itu biar setiap hari bisa tanya, Mam ini tanggal berapa? Mam ini hari apa ya? Masih berapa hari lagi? Besoknya masih tanya lagi, ini sudah tanggal berapa ya Mam? Kurang berapa hari lagi? Bisa-bisa mamanya kesel atau jengkel. Ya itu kalau orang tua yang tidak bijak ya. Kalau orang tua bijak mengajar menghitung. Tapi kalau tidak bijak bisa marah lalu berkata, kamu nih ya tiap hari tanya hari dan tanggal. Tapi anaknya masa bodoh, tidak peduli. Pokoknya hari dan tanggal. Besok lagi datang lagi. Mama, hari ini tanggal berapa ya? Coba saudara. Dia sudah melihat apa yang dia belum masuki. Masih 2 minggu. Tas yang mau dipakai untuk pergi diatur. Tempat minuman sudah disiapkan. Makanya Abraham ketika tinggal di Kanaan, saya sudah khotbahkan sebelumnya ya, saya ingatkan lagi, dia tinggal di kemah. Sebab dia harus bongkar setiap saat. Kalau di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 itu tempat menumpang, parokias atau paroki. Jadi kalau saudara kita yang ke gereja Katolik mengerti kelompok yang disebut paroki itu, ini kata itu digunakan dan artinya memang tempat menumpang. Saudara boleh bercanda tapi punya makna waktu ada tamu datang. Ini rumah milikmu. Ya ini paroki. Tempat menumpang. Paulus sudah melihat itu. Bahkan dia berkata,
kami ini lebih memilih untuk mengenakan manusia, maksudnya menanggalkan daging ini lalu bersama Tuhan. Dia lebih memilih bersama Tuhan. Seperti di Filipi 1, itu ayat 21, 22, 23. Dia kalau suruh memilih, dia memilih bersama dengan Tuhan. Dia sudah melihat apa yang orang lain tidak lihat. Maka dikatakan di ayat 7, 2 Korintus 5, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini sudah menembus batas, saudaraku. Nanti kita kembali ke sini, tapi kita akan melihat ayat ini juga, saudaraku. Ayat 22 dari Filipi pasal 1. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Karena pekerjaan Tuhan ya sudah, aku mau di bumi. Tapi kalau suruh milih, dia memilih ke surga. Ini standar. Kristen yang benar ini standarnya begitu, saudara. Ya. Tetapi sedihnya, tadi saya katakan sedihnya, jarang kita temukan orang-orang Kristen yang menembus batas ini. Makanya kalau saya sebagai pemberita firman yang kontennya atau isinya mengenai hal ini, saya harus terlebih dahulu mengalami.